Halo generasi smart, mau tahu cara menyelesaikan soal-soal sejarah materi masa demokrasi liberal dengan mudah? Bersama saya, Ibu Masrurah, yuk simak video ini sampai selesai. Soal nomor 1. Pemerintahan Kabinet Ali Sastro Amijoyo II didukung oleh 3 partai besar pemenang pemilu 1955, yaitu A. NU, Muhammadiyah, dan PKI. B. PNI, Masyumi, dan Muhammadiyah. C. PNI, Masyumi, dan NU. D. PNI, Parkindo, dan Masyumi. E. Masyumi, Gerindo, dan PKI. Generasi smart, jika soal seperti ini, cara menjawabnya adalah pemilu yang pertama tahun 1955 adalah pemilu yang bertujuan memilih anggota DPR dan konstituante. Pemilu yang dilaksanakan pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap ini dimenangkan oleh 4 partai yang memperoleh suara terbanyak, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Ali Sastro Amijoyo sebagai Ketua PNI dipercaya kembali jadi Perdana Menteri dan terbentuklah Kabinet Ali Sastro Amijoyo kedua dengan 3 partai pendukung, yaitu PNI, Masyumi, dan NU. Dengan demikian, pada soal ini jawabannya adalah C. Kabinet Ali Sastro Amijoyo didukung oleh 3 partai, yaitu PNI, Masyumi, dan NU. Soal nomor 2. Sebagai upaya dalam menyelesaikan masalah perekonomian di Indonesia, Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo menerapkan sistem ekonomi yang dikenal dengan sistem Alibaba yang bertujuan A. Meningkatkan kerjasama antara pengusaha pribumi dan pengusaha non-pribumi. B. Memberikan pinjaman kepada pengusaha pribumi. C. Memberikan modal bagi pengusaha kecil, pribumi, dan non-pribumi. D. Menasionalisasi The Javaske Bank secepatnya. E. Menjalin kerjasama pribumi dan pengusaha Arab. Baik, generasi smart, jika soal seperti ini, cara menjawabnya adalah pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang pertama, Menteri Perekonomian Mr. Iskak Cokro Adi Suryo memprakarsai sistem ekonomi baru yang dikenal dengan sistem ekonomi Alibaba. Sistem ini bertujuan untuk memajukan pengusaha pribumi. Dalam sistem ekonomi Alibaba, Ali menggambarkan pengusaha pribumi, sedangkan Baba menggambarkan pengusaha non-pribumi, khususnya Cina. Tujuan dari sistem ekonomi Alibaba agar pengusaha pribumi dan non-pribumi mampu bekerja sama untuk memajukan ekonomi nasional. Pemerintah menyediakan bantuan kredit melalui bank, namun sistem tersebut mengalami kegagalan karena pengusaha non-pribumi lebih berpengalaman dari pengusaha pribumi dalam memperoleh bantuan kredit. Oleh karena Indonesia melaksanakan sistem liberal, persaingan bebas pun lebih diutamakan. Dalam persaingan bebas, pengusaha pribumi belum sanggup bersaing. Pada soal ini, jawabannya adalah yang A. Meningkatkan kerjasama antara pengusaha pribumi dan non-pribumi. Soal nomor 3. Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo adalah satu-satunya tokoh politik yang menjabat 2 kali selama masa demokrasi liberal. Salah satu prestasi Ali Sastro Amijoyo pada masa pemerintahan yang pertama
adalah A. Keberhasilan memperjuangkan Irian Barat. B. Sukses menyelenggarakan pemilu yang pertama. C. Terpilih menjadi ketua PNI. D. Menyelenggarakan konferensi Asia Afrika. E. Terbentuknya Bank Indonesia. Generasi Smart, jika soal seperti ini, cara menjawabnya adalah Ali Sastro Amijoyo menjabat 2 kali Perdana Menteri pada masa demokrasi liberal. Kabinet Ali Sastro Amijoyo I berlangsung pada periode 31 Juli 1953 hingga 24 Juli 1955. Dan pemerintahan kedua pada periode 24 Maret 1956 hingga 14 Maret 1957. Keberhasilan Kabinet Ali Sastro Amijoyo antara lain yang pertama, merampungkan persiapan pemilu. Kedua, terjalin kerjasama pengusaha pribumi dengan pengusaha Tionghoa. Ketiga, menyelenggarakan konferensi Asia Afrika tahun 1955. Dengan demikian, pada soal ini prestasi Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang pertama adalah D. Menyelenggarakan konferensi Asia Afrika. Soal nomor 4. Pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastro Amijoyo I, periode 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955, Menteri Perekonomian saat itu yang dijabat oleh Mr. Ishak Tjokro Adisuryo mengeluarkan kebijakan untuk memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia yang belum stabil pasca kemerdekaan. Inflasi yang tinggi, defisit keuangan negara, utang luar negeri yang besar, dan diperparah dengan kondisi para pengusaha pribumi yang saat itu tertinggal jauh dibanding kaum non-pribumi seperti pengusaha Eropa, Arab, dan Cina. Mr. Ishak Tjokro Adisuryo berharap kebijakan ekonominya dapat memajukan ekonomi nasional dengan jalan menumbuhkan pengusaha pribumi supaya dapat bersaing secara sehat dengan pengusaha non-pribumi. Dalam menjalankan kebijakan ini, pemerintah membantu pengusaha pribumi dengan memberikan pelatihan dan bantuan kredit lunak. Kebijakan ekonomi yang dimaksud dalam wacana di atas adalah A. Nasionalisasi The Javasche Bank. B. Program ekonomi gerakan Benteng. C. Gunting Safrudin. D. Program ekonomi Alibaba. E. Pinjaman nasional. Generasi Smart, jika soal ini cara menjawabnya adalah pembahasan soal 4. Kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh Menteri Perekonomian Mr. Ishak Tjokro Adisuryo pada masa Kabinet Ali Sastro Amijoyo I adalah program ekonomi Alibaba. Kebijakan ini bertujuan mewujudkan ekonomi nasional dengan cara membantu dan memberi kemudahan kepada para pengusaha pribumi supaya dapat tumbuh dan dapat bersaing dengan pengusaha asing. Dengan demikian, wacana di atas, program ekonominya adalah program ekonomi Alibaba D. Semoga membantu ya generasi Smart. Sampai ketemu pada pembahasan soal selanjutnya. Salam Smart School. Generasi Smart berkarakter cerdas.